Sekarang Tionghoa di Indonesia era Hindia Belanda. Pada tahun 1900 di Indonesia didirikan organisasi Tionghoa Hui Kuan yang terpengaruh oleh gerakan pembaruan di daratan Tiongkok. Organisasi internasional ini dipimpin oleh Kang Youwei dan Liang Qichao, dan di Indonesia dipimpin oleh Hoa Keng Hek di Jakarta dengan tujuan antara lain mengembangkan adat istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai dengan ajaran-ajaran Konghucu dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang tulis menulis dan bahasa. Wacana Tionghoa yang bernama Chonghua atau Chunghua setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880-an, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan dinasti dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Kata ini pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Dr. Sun Yat-sen yang merupakan bapak revolusi Tiongkok dengan mendirikan Republik Tiongkok. Pada tahun 1911, setelah menggulingkan dinasti Qing, kemenangan revolusi Tiongkok ini memberi inspirasi terhadap perjuangan dan kebangkitan nasional di Indonesia. Sejak saat itu, orang Tionghoa Indonesia menyebut dirinya orang Tionghoa dan menolak disebut Cina yang sudah digunakan terlebih dahulu dan berkonotasi negatif, yang diserap juga dari bahasa-bahasa Eropa dan juga bahasa Jepang. Mao Zedong juga meneruskan penggunaan kata Chonghua untuk Negara Republik Rakyat Tiongkok. Pada tahun 1928, Soekarno yang merasa berutang budi kepada masyarakat Tionghoa karena koran-koran berbangsa Tionghoa banyak memuat tulisan Soekarno sepakat mengganti sebutan Cina dengan Tionghoa. Koran Sinpo misalnya adalah koran yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Koran ini merupakan publikasi pertama yang mengganti sebutan Hindia Belanda dengan Indonesia pada setiap penerbitannya, dan juga koran pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Selanjutnya, Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Lama. Tahun 1945 di dalam teks penjelasan UUD 1945 pasal 26 menggunakan istilah Tionghoa. Pada tahun 1945 di masa pemerintahan Presiden Soekarno, selepas kemerdekaan Indonesia mengalami keadaan genting menyangkut keadaan dan penamaan Cina dan Tionghoa. Meletusnya pemberontakan PKI di Madiun disinyali dengan mendapat dukungan dari Partai Komunis Tiongkok. Beberapa orang Tionghoa Indonesia pun mendukungnya, meskipun dalam jumlah yang kecil, karena adanya benturan politik antara kaum nasionalis dan komunis. Akibatnya secara umum orang Tionghoa Indonesia dijadikan kambing hitam dan dikait-kaitkan dengan kegiatan komunisme. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno dan muncullah rezim Orde Baru. Pada tahun 1945, menilik dari perkembangan politik dan yang kian pelik, muncullah larangan secara tidak resmi untuk pemanggilan Tionghoa bagi orang-orang Cina, karena istilah ini digunakan oleh Partai Komunis. Tahun 1959 dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959, yaitu larangan dagang bagi semua orang asing termasuk orang Tionghoa dan kewarganegaraan Tiongkok di daerah tingkat 2.